Kylie sedang membawa sekotak permen yang sangat misterius dan mereka menyukainya. Dimakan atau tidak dimakan? Tentu saja dimakan. Ini kan permen. Siapa itu? Pria permen menawarkan permen pada mereka. Mereka tidak mau berbagi. Permen itu membuat waktu berjalan lambat. Caroline selalu membuka mulutnya. Dan inilah sebabnya. Orang asing mencurigakan itu punya rencana. Benar kan apa yang aku bilang? Sekarang kita tahu kemana anak-anak yang menyukai permen itu menghilang. Sekarang mereka terjebak ke dalam sarang rahasianya. Ayo ubah sarang menjadi kamar yang indah. Ayo teman-teman. Pria aneh itu ingin menyiksa kita. Dia punya peralatan dan rencana yang jahat. Jenny tidak suka hal ini. Dia ingin pulang. Dia merusak gagang pintunya. Tentu saja, itu kan dari coklat. Caroline dan Kylie menyukai tempat ini. Tapi Jenny mulai kehilangan akal. Dia siap untuk bertempur. Jika ingin kamar dari permen, dia akan membuat kamar termanis di dunia. Tapi kehabisan cat semprot. Alergi Kylie akhirnya bisa berguna juga. Dindingnya sudah selesai. Terima kasih. Jangan bersin-bersin lagi ya. Caroline juga ingin seperti Jenny. Hanya coklat yang bisa mengalihkan perhatian. Tapi coklatnya meleleh. Dia tidak khawatir. Ini memang cat yang terbaik. Sekarang dia punya dinding coklat dan sedikit sisa cat. Kylie menemukan beberapa balon warna-warni. Sekarang siap untuk berpesta. Oh, Jenny punya kaktus yang bagus. Ini bisa menari. Dan sedang mengawasi Caroline. Kaktus itu menggemaskan. Kylie ingin supaya kaktus itu tidak mendekati balon-balonnya. Langit-langit dari balon memang keren, tapi bagaimana dengan es krim ini? Biskuit kerucutnya bisa dimanfaatkan. Pasang lampu di biskuit kerucut dan buat untayan lampu. Kita bisa menggunakan es krim Kylie. Sekarang ranjangnya akan bersinar dan terlihat manis. Semoga tidak ada yang memakan ini. Menurutnya itu ide yang sangat bagus. Kylie punya Skittles. Dia bisa berkreasi. Lempar Skittles dan buat permintaan. Kau mau bantal? Silakan. Hei, lampu merah, berhenti. Itu bagus. Tidak berhenti. Sekarang jalanlah. Bantalnya benar-benar cocok dengan dekorasi ranjang Kylie. Mereka memang bukan orang yang rapi, dan mereka bertiga tidak berniat untuk bersih-bersih. Berharap pada keberuntungan. Oh, sekarang mereka harus menunggu benda itu turun kembali. Dan Oreo-nya membesar. Baiklah, tidak perlu menunggu lebih lama. Lakukan pekerjaan yang berguna. Sekarang Caroline tidak akan melewatkan ini dan dia sedang bersih-bersih. Harus ada yang melakukannya. Kylie makan sangat banyak dan kenapa harus menahan? Dia tidak mau makan donat sebenarnya. Sekarang dia punya cermin, tapi kehabisan lipstik. Lipstik, donat. Apa bedanya? Sekarang dia punya bibir yang paling manis. Makarun besar memang menakjubkan, tapi tidak bisa dimakan. Kita gunakan sebagai dekorasi, pasti bagus. Pengantaran makanan yang terbaik. Kylie tidak mau berbagi cuma-cuma. Tidak ada yang personal. Ini hanya bisnis. Jenny memang naif dan Caroline memang sangat licik. Di mana permenku? Maaf ya, jangan marah pada pengantar pesannya. Permennya tidak ada. Mereka saling bertengkar. Caroline memusnahkan barang bukti. Kursi permen loli memang sangat keren, tapi lengket. Jenny membersihkannya. Spiral warna-warni itu sudah menghipnotis Caroline. Pikirannya tidak bekerja. Mana yang lebih mempesona, spiralnya atau permennya? Kalian bisa memberitahunya sekarang. Ayo bangun! Jenny mengira Caroline adalah bunga. Dia sedang mekar. Cobalah kursi barunya. Sekarang dia menempel. Apa aku bilang? Dia harus diam seperti ini untuk sementara. Jenny bermimpi buruk kalau tidak ada lagi gula-gula di dunia ini. Dan semuanya menjadi asin. Ada kejutan di bawah bantalnya. Es krim ini memberikan ide untuknya. Pajang saja di dinding. Tidak ada yang namanya terlalu banyak. Ide yang sangat bagus. Tapi pastikan teman-temanmu tidak menjilatnya.
Caroline tidak punya waktu. Dia terlalu sibuk memikirkan ide-idenya. Tidak ada bahan-bahan yang sangat bagus. Mungkin dia bisa meminjam kain tule dari Kylie. Dia tidak akan mengetahuinya. Caroline mendapatkan ide dekorasi yang manis. Permen berukuran besar memang menakjubkan. Kylie mengira itu permen sungguhan. Apa dia mengenali tule miliknya? Tidak. Tunggu. Iya, dia mengenalinya. Apa Kylie akan mengganti pakaiannya? Sebaiknya permen ini disembunyikan. Jenny sedang bersantai dan dia terlalu banyak makan permen. Permen itu jadi meleleh saat dia sedang tertidur. Dia tertempel di kasur. Tidak ada yang memperingatkannya kalau adiksinya bisa membahayakan. Caroline sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Mentos, dia tidak akan menuangkan Coca-Cola. Dia kan pesulap tidak akan membocorkan rahasianya. Tapi sekarang dia punya Mentos besar. Sepertinya berbahaya. Pertahanan terbaik adalah penyerangan. Serang! Dia menusuk tutup botol dengan sedotan. Itu sangat ajaib. Teman-temannya tidak merasa curiga. Apalagi yang bisa dilakukan oleh ramuan ajaib Caroline? Dia akan menuangkan semua isinya. Ayo buat sesuatu yang sangat besar. Kue kering raksasa. Harusnya Jenny menyentuh ramuan ajaibnya. Oh tidak, bagaimana kau akan bermain gunting batu kertas sekarang? Tentu saja dia akan simpan. Camilan tengah malam yang sempurna. Kita sudah selesai membuatnya. Sekarang istirahat dan juga makan. Apa ini? Tidak mungkin. Jadi selama ini mereka hanyalah boneka pria permen aneh. Akhirnya, Jenny dan Caroline punya kamar sendiri. Mereka tidak perlu tinggal di bawah tangga lagi. Ruangannya terlihat besar dari yang digambar. Tidak masalah, mereka punya sisa uang lotre. Mereka bisa merenovasi semuanya. Siapa yang sedang sembunyi di sini? Jenny ingin sekali memelihara kucing, tapi Caroline melarangnya. Mereka membuat ranjang susun. Sekarang ada cukup untuk semua. Kanopi kain tule ini menakjubkan. Buayan digantung di atas. Tidak ada alasan khusus. Harusnya tidak menaruh tasnya di sana. Nada dering kucing Jenny memang menyeramkan. Caroline mulai merasa curiga sekarang. Dan Ginger tidak menyukai tas ini. Tidak ada makanan di dalamnya. Oh, Caroline sangat marah. Kenapa ada jejak kaki binatang di dinding? Cepat jelaskan padaku. Oh, tentu saja. Itu hanyalah hiasan. Dia menggambar kaki binatang karena menyukai kucing dan tidak bisa memeliharanya karena Caroline melarang itu. Caroline juga ingin menghiasi dindingnya agar bisa menyaingi Jenny. Untungnya dia punya banyak karton. Tapi tidak ada gunting. Cakar siapa ini? Caroline harus menebaknya. Apakah Jenny merapikan kukunya di rumah lagi? Tidak, itu karena kukunya patah. Dan ini guntingnya. Sekarang Caroline bisa menghias dindingnya. Itu peta yang keren. Sekarang Caroline tidak bingung lagi yang mana Austria dan mana Australia. Tapi dia tidak akan pernah tahu di mana kucingnya. Ginger memang sangat licik. Jenny butuh lampu untuk keranjangnya. Dia punya semua yang dibutuhkan. Dia membuat lampu yang sangat keren. Sekarang dia bisa membaca. Teman barunya juga tertarik dengan lampu itu. Tombolnya terlihat seperti mainan. Terima kasih, Bu. Ini menyenangkan. Seperti pesta. Dan Ginger sangat suka berpesta. Tapi butuh rumah lebih besar untuk pesta sungguhan. Baiklah, kendalikan kumis kucingmu. Jenny sedang bicara dengan siapa? Apakah pacar hayalannya lagi? Dia punya pengaruh buruk untuk Jenny. Tidak, dia sedang bicara dengan Ginger yang merupakan pengaruh baik. Caroline memang kutu buku. Dia punya perpustakaan di tasnya. Dan apapun kecuali wastafel. Benar, bahkan ada model sistem tata surya. Mereka bisa dipajang di ranjang. Dia ingin sekali pergi ke luar angkasa. Untuk saat ini, itu hanya mungkin terjadi dalam mimpi. Dia tidak akan membuang kertas karton ini karena dia bisa membuat wajah kucing menggemaskan. Sekarang Jenny punya rak dan Ginger mempunyai teman. Caroline bukanlah temannya.
Apa dia mengetahui rahasia Jenny? Apa itu kucing sungguhan? Dia tidak percaya yang dilihatnya. Apakah Jenny membawa monster besar ke dalam ruangan yang kecil ini? Tentu saja tidak. Seorang teman sejati tidak akan melakukan hal itu. Caroline hanya berimajinasi. Ini hanyalah rak saja. Sekarang Caroline mempunyai cermin rias. Satu-satunya yang dimiliki adalah penghargaan pencapaian akademi. Tapi kertas karton, gunting, cat, dan kuas bisa membuat tanda yang menakjubkan. Dia juga akan memajang semua medalinya. Jenny tidak pernah memenangkan penghargaan, tapi punya medali coklat. Dispenser air di sekolah sangatlah keren. Jenny punya barang yang sama. Benar-benar kebetulan. Jenny punya rencana besar untuk botol ini. Sedikit kreativitas, dan sekarang dia punya pot tanaman dengan ruangan untuk Ginger. Caroline mencium kalau ada sesuatu yang tidak beres. Jenny buru-buru membalikannya. Oh, Caroline alergi dengan bunga. Makanya tidak ada pria yang memberikan bunga. Tapi Caroline suka tanaman palsu. Dia punya taman di dindingnya. Jenny sepertinya tertarik. Ginger sedang mengunyah tanaman itu. Oh, dia harus sembunyikan jejaknya. Tapi Jenny akan membantu menyembunyikan. Dia sangat menyayangi kucingnya. Tamannya sudah rusak. Begitu juga dengan suasana hati Caroline dan nafsu makan Jenny. Jenny selalu terlambat gara-gara Ginger. Dia tidak membiarkan Jenny datang tepat waktu. Dia benar-benar pembuat onar. Jenny harus membuat jam yang akan disukai Ginger. Dia gunakan apa saja untuk membuatnya. Oh ya, dia pasti akan suka ini. Jenny tahu apa yang diinginkan Ginger. Sempurna. Ginger merangkak ke suatu tempat dan Caroline punya karpet baru. Waktu yang tidak tepat. Jenny mengira karpet itu dari kucingnya. Dia tidak percaya dengan kekejaman Caroline. CPR tidak akan membantu. Jenny harus lebih perhatian saat pelajaran P3K. Karpet itu bukan terbuat dari kucing. Oh, hore! Ayo kita rayakan dengan balon. Caroline benar-benar benci dengan yang namanya balon. Dan juga kucing. Mereka selalu mencakar-cakar apapun, seperti sweater Jenny. Ginger butuh sesuatu untuk menajamkan cakar, seperti benang di pot bunga. Kebun ini sudah membuat Caroline sangat curiga. Jenny bilang dia tahu yang dilakukannya. Inilah yang dibutuhkan tanaman ini. Baiklah, tapi ini beracun. Kau tidak boleh menyentuhnya dengan tangan kosong. Hei, aroma apa itu? Aromanya mencurigakan. Mainan ini benar-benar realistis. Jenny suka ini. Dia hampir saja ketahuan. Tapi Caroline tidak merasa curiga kalau Jenny menghabiskan waktu 6 jam memancing ikan kecil menyedihkan ini. Ginger bahkan tidak mau memakannya. Caroline sangat suka merajut, makanya Jenny memanggilnya nenek. Ada yang mengetuk pintu. Tidak ada siapapun. Ini lelucon konyol. Tunggu, ini sebuah roda? Ini kejahilan atau hadiah? Roda ini akan ditaruh di kamar Caroline. Dia bisa membuat sesuatu. Dia punya banyak benang dan bisa menggunakan roda ini sebagai meja. Makin banyak hiasan, makin baik. Tapi petugas antar salah mengantarkan barang dan mengirim roda ke alamat yang salah. Caroline tidak tahu itu. Dia tidak merasa bersalah. Jenny membuat elevator khusus untuk makanan Ginger. Makannya banyak sekali, seperti singa. Tapi elevatornya kehilangan kendali dan berhenti di lantai yang salah. Caroline melihat makanan kucingnya, tapi Jenny bilang tidak ada kucing di sini. Dan makanan itu untuknya. Caroline mencemaskan temannya. Dia harusnya makan makanan manusia. Jenny suka dengan perhatian. Yang dipelajarinya di kelas akting terbayarkan. Caroline yakin kalau teman sekamarnya memelihara kucing. Itu dia. Ups, itu
hanyalah speaker Jenny. Caroline menjadi semakin paranoid. Atau mungkin temannya hanya sedang memperdayanya. Caroline kehabisan tempat untuk tanaman. Mungkin temannya punya ruang untuk mereka. Oh, dia punya sesuatu yang akan mengubah suasana. Kepala Einstein sebagai pot tanaman. Kombinasi yang keren. Caroline menemukan gumpalan bulu. Ini membuktikan kalau ada hewan di kamar ini. Jenny tidak bisa menyangkal tuduhan ini. Dia butuh pengacara hebat. Orang yang menyewakan kamar melarang peliharaan. Jadi hewan apa yang menebarkan bulu ini? Sepertinya ini Homo sapiens. Ini adalah rambut Jenny. Dia butuh sampo lebih bagus. Dan teman sekamar yang tidak gila. Tidak, ini pasti adalah kucing. Kau melihat ini? Jenny bisa menjelaskannya. Tidak ada yang bisa dijelaskan. Tapi Jenny menyayangi Ginger. Kasih sayang mematahkan garis batas. Caroline akan balas dendam. Mungkin seekor anjing akan membuat Ginger pindah? Tidak, mereka akan berteman lebih akrab lagi. Di dunia ini, uang adalah kekuatan. Ada yang rela bayar berapapun untuk dapatkan pendidikan, tapi ada yang rela menghabiskan $1 juta untuk menjadi populer. Sejujurnya, Caroline bahkan tidak butuh uang. Dia sudah cukup populer. Banyaknya uang yang kau miliki mempengaruhi seberapa mudah kau memecahkan masalah di hidupmu. Caroline tidak membuang waktu. Dia memecahkan masalah matematika dengan uang. Adapun Jenny, dia menghabiskan semua uang ekstranya untuk pelajaran. Tidak seperti Caroline, Jenny menggunakan otaknya untuk menyelesaikan ini. Dan hasilnya benar-benar sepadan. Jenny tahu lebih banyak angka-angka dari siapapun di sekolah ini. Gurunya sangat terkesan pada Jenny. Caroline juga benar-benar berbakat. Dia pemandu sorak yang hebat. Tim lokal mencintainya. Tapi tim itu disebut banteng miskin. Dan Caroline tidak suka itu. Dia harus menjadi manajer keuangan tim karena dia lebih suka bersorak untuk banteng kaya. Wow, mungkin uang bisa membeli segalanya. Jika kau ingin populer, maka kau harus berdandan. Bagaimana memperbaiki meja ini? Ganjal saja dengan uang tunai. Caroline punya begitu banyak uang, sampai dia memakainya untuk memperbaiki segalanya. Tapi meja hanya satu masalah, kursinya juga goyang. Bagaimana dengan emas batangan? Itu membuat kursi goyang berhenti bergoyang. Jika semua kursi goyang di dunia lenyap, mungkin itu karena Caroline yang membayarnya. Teknologi modern luar biasa, tapi Caroline hanya menggunakannya untuk bersenang-senang. Dia baru saja menguji filter baru pada Jenny, dan sekarang Jenny semakin tidak populer. Jenny ingin balas dendam, tapi teleponnya tidak cukup modern. Dia harus bisa kreatif. Dia merekam video keren dan itu mendapat banyak penonton. Kau menyukainya, ha? 3 sorakan untuk balas dendam yang manis. Jenny sama sekali tidak populer. Dan Caroline ingin balas dendam untuk video itu. Dia membuatnya tersandung. Tapi barangnya tidak ada yang jatuh. Semua orang terkesan padanya. Rahasianya adalah dia punya magnet raksasa yang menempel di bakinya. Iya, sains juga kekuatan. Rencana Caroline gagal lagi. Caroline masih belum puas juga. Dia ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Jadi dia perlu lelucon lainnya. Dia perlu membuka kunci ponsel Jenny. Sidik jarinya tidak berfungsi. Caroline, kau tidak beruntung lagi. Ternyata Jenny tidak semudah kelihatannya. Jari tangan tidak akan berhasil karena dia memakai jari kaki.
Kita harus membuat persaingan Caroline dan Jenny berhenti dulu. Setidaknya selama ujian. Karena Caroline sama sekali tidak siap. Dan dia perlu melakukan sesuatu. Dia tidak bisa menyontek. Jadi harus beli teknologi mata-mata. Dia bisa mendengar semua jawaban di earpiece-nya. Dan dia akan lulus ujian. Tapi ternyata Caroline mendapat F lain kali sebelum membelanjakan uangmu. Periksa ulasannya dulu, Caroline. Saat kau punya banyak uang, kantin sekolah bisa menawarkan pilihan yang sangat bagus. Tapi dalam kasus Jenny, dia tidak mempunyai banyak pilihan. Dia hanya punya 1 koin, jadi dia pesan segelas air. Tapi segelas air pun harganya 2 koin. Jenny hanya bisa minum setengah gelas. Kasihan Jenny. Untungnya dia punya makanan di lokernya. Tapi loker tidak dirancang untuk menyimpan makanan. Jenny akan kelaparan hari ini. Tapi Caroline yang kaya mempunyai loker yang istimewa. Dengan kulkas di dalamnya. Meskipun makan makanan dingin tidak selalu baik. Jadi itu sebabnya Caroline menyimpan microwave di loker sebelahnya. Pizza panas yang sangat enak. Di sekolah kami, kimia mungkin salah satu mata pelajaran yang paling menarik. Bahkan Caroline menyukai itu, tapi dia masih mencari cara menghasilkan uang. Dia berharap bisa jadi lebih kaya dengan menciptakan emas dari hal-hal acak. Dia bahkan membuat sesuatu yang agak mirip, tapi cairannya terlalu lengket dan sekarang dia perlu mencuci tangan. Jenny tahu yang harus dilakukan. Campurkan saja alkali, lemak, dan air, dan buat sabun. Jenny menyiapkannya dengan sangat cepat. Caroline, kau harus lebih seperti Jenny, jadi tidak perlu menyekat tanganmu dengan uang tunai. Bersiap untuk ke kelas benar-benar membuat stres. Setidaknya untuk Jenny, setrikanya terkadang merusak baju favoritnya. Kalau saja dia punya setrika seperti Caroline, yang bisa membuat barang-barang mahal menjadi lebih berkilau. Jenny hanya punya kecerdasan. Dia melihat tes apapun sebagai latihan otak yang mengasihkan. Tapi Caroline menganggap berpikir itu sangatlah kuno. Dia mengandalkan teknologi modern. Kenapa memakai otakmu jika kacamata super bisa menyelesaikan semua? Ini gawai yang luar biasa. Tapi sayangnya, baterainya ini cepat habis. Dan dia tidak bisa mengisi dayanya karena tidak ada yang punya kabel seperti ini. Yang punya kacamata seperti ini hanyalah Caroline dan Elon Musk. Dan Elon tidak ada di sini. Kalian suka video baru kami? Maka beri tanda suka dan berlangganan. Dan juga sampai bertemu lagi.